pada saat ini kami akan melakukan wawancara yang bertema tentang pentingnya menjaga kebersihan sekolah. Kita mau mewawancarai salah satu guru sekolah Lentera Harapan. Sebelum itu saya memperizinkan untuk narasumber memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Feby Fani Damani. Saya adalah guru biologi di SMA Lentera. Kita akan langsung masuk ke dalam pertanyaan yang pertama, yaitu mengapa kebersihan sekolah perlu dijaga? Yang pertama, mengapa kebersihan sekolah harus dijaga? Karena kebersihan sekolah itu adalah salah satu hal yang terpenting. Kalau sekolah tidak bersih, maka akan mempengaruhi hal-hal lain saat belajar. Ya, kita tidak akan bisa belajar dengan baik. Ya, kebersihan kalau tidak bersih maka akan menjadi sumber-sumber penyakit juga. Jadi nanti anak-anak yang belajar bisa jadi terkena berbagai penyakit. Ya, apalagi di Kampung Harapan yang kita tahu di sini ya salah satu penyakit yang paling banyak adalah malaria. Itu dari nyamuk. Kalau misalnya kita tidak bersih, maka ya penyakit malaria akan banyak. Anak-anak akan terkena penyakit ini ya, nanti pembelajaran juga tidak akan bersih. Kita lanjut ke soal kedua, yaitu apa kegiatan rutin yang dilakukan untuk menjaga kebersihan sekolah? Salah satu kegiatan rutin yang dilakukan untuk menjaga kebersihan sekolah, yang pertama mungkin piket kelas. Ya, piket kelas itu selalu ada. Kemudian yang kedua piket sekolah yang ganti-gantian antara kelas dengan kelas lain itu piket sekolah. Dan jadi satu kali seminggu setiap kelas akan ada piket. Kemudian untuk mungkin yang per bulan atau per adanya kegiatan per 3 bulan itu mungkin kebersihan sekolah secara bersama-sama ya, gotong royong. Yang ketiga, siapa saja yang bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan sekolah? Semua masyarakat, ya masyarakat sekolah, dari guru, ya kepala sekolah juga termasuk, kemudian anak-anak, siswa, siapapun yang datang ke dalam sekolah, tamu, ya, itu juga bertanggung jawab untuk kebersihan yang ada di lingkungan sekolah. Jadi kalau misalnya mereka bawa sampah atau apapun ya harus dibuang di tempat sampah yang semestinya. Yang keempat, apa kendala yang sering dihadapi dalam menjaga kebersihan sekolah? Kendalanya adalah mungkin yang paling menjadi kendala adalah kesadaran diri. Ya, karena itu kan dari dalam diri sendiri. Kalau misalnya kita mau kasih ingat orang lain, tapi kalau dari orang lain itu tidak ada kesadaran diri, ya mungkin dia akan buang sampah saat ada orang lain melihat. Tapi kalau tidak ada orang lain melihat, nah ini yang akan menjadi masalah. Ya, kalau misalnya orang-orang, anak-anak atau guru tidak punya kesadaran diri, buang sampah sembarangan, ya tetap aja kebersihan sekolah juga kurang terjaga. Jadi itu kendala utamanya. Bagaimana cara menumbuhkan kesadaran siswa agar peduli kebersihan? Agar peduli kebersihan ya, guru harus memberitahu pentingnya menjaga kebersihan seperti yang paling pertama tadi yang sudah sampaikan ya. Kalau kebersihan itu salah satu aspek terpenting. Kalau kita nggak bersih akan mempengaruhi kesehatan, belajar dan lain-lain. Kalau kalian sudah sadar, nanti kalian akan timbul sendiri keinginan kalian untuk benar-benar menjaga kebersihan. Jadi yang menurutku salah satu hal yang bisa diberikan adalah guru memberitahukan, memaparkan kepada anak-anak bahwa kenapa ini penting ya. Kalau kita sudah tahu kenapa, dasarnya apa untuk kita melakukan kebersihan, maka nanti ke depannya kita punya kesadaran diri. Yang terakhir, apa dampaknya jika lingkungan sekolah kotor dan tidak terawat? Kalau lingkungan sekolahnya kotor, tidak terawat, ketika kita lihat saja pasti itu akan membuat motivasi belajar kita rendah ya, karena mau belajar di tempat yang kumuh itu pasti akan membuat kita nggak semangat ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi yang disampaikan kesehatan ya, kesehatan kita akan tidak baik-baik saja. Kalau misalnya dia cuma kotor, tapi kalau misalnya dia berbau, nah itu juga akan mempengaruhi ke dalam tubuh kita sendiri. Jadi yang menurut itu akan mempengaruhi konsentrasi belajar, mempengaruhi juga semangat belajar, mempengaruhi juga kesehatan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk menjawab segala pertanyaan yang kami kasih. Dan mungkin sekian dari kami. Terima kasih.